Rasul itu berperan sebagai mu'allim, sebagai pengajar, untuk mengajar kepada orang, memberikan ilmu kepada orang. Nah, ayat-ayat ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kadang-kadang digunakan kata yu'allim. Misalnya dalam ayat Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam surat An-Nahl ayat 16 ayat 39, liyubayyina lakumul ladzina yakhtalifuna fihi. Tugas Nabi itu adalah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Waliya'lama, dan supaya tahu alladzina kafaru, orang-orang kafir, annahum kanu kadzibin, bahwa mereka itu pendusta. Dalam surat Al-Anbiya ketika Allah bercerita tentang Lut, wa lutan atainahu hukman wa ilma, dan Lut kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Nabi-nabi yang lain juga disebutkan, misalnya Zakaria juga disebut diberi ilmu. Kunil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan kepada Yahya hukum, kata para mufasir, hukum istilahnya ilmu dari kata hikmah. Wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan kepada ilmu pada waktu dia masih kecil. Ketika Allah bercerita tentang Daud, Allah juga berkata kami berikan kepadanya kekuatan dan ilmu. Pada Sulaiman Allah berkata, aku ajarkan kepadanya ilmu dari sisiku. Miladuna. Nabi-nabi diberi ilmu oleh Allah dan suruh menyampaikan ilmu itu. Nabi dilarang menyembunyikan ilmu. Dan salah satu sifat Nabi tabligh. Tapi bukan berarti bahwa Nabi menyampaikan ilmunya sama kepada semua orang. Nabi tidak menyembunyikan ilmunya, tapi tidak menyampaikan ilmunya sama kepada setiap orang. Ini saya kira penting konsep ini saya tegaskan. Kenapa? Karena begini misalnya, ada orang-orang di sekitar Nabi yang memperoleh ilmu yang lebih banyak, yang tidak diberikan kepada yang lain. Misalnya, orang-orang Syiah beranggapan Ali memperoleh ilmu yang khusus dari Rasulullah yang tidak diberikan kepada yang lain. Ahlussunnah beranggapan kalau begitu Nabi menyembunyikan, tidak jujur, karena tidak menyampaikan kepada yang lain. Masalah bukan masalah jujur dan tidak jujur. Nabi tetap menyampaikan, tapi kepada siapa disampaikan, Nabi memperhitungkan orang yang mau menerimanya. Dalam hadis ditegaskan, kalau seseorang membawa satu berita kepada satu kaum yang tidak sampai akal mereka, maka berita itu akan menjadi fitnah buat mereka. Itu kata Rasulullah. Kami para nabi ditugaskan untuk mendatangi mereka sesuai dengan kadar akal mereka, ala qadri uqulihim. Dan hadis itu disepakati oleh semua mazhab dan merupakan prinsip dakwah, bahwa kita harus menyampaikan sesuatu berdasarkan kadar akal. Ahlussunnah setuju itu saya baca juga hadis itu dalam kitab dakwah tulisan Ahlussunnah yang mengatakan bahwa seorang dai harus menyampaikan dakwahnya sesuai dengan kadar akalnya. Apalagi Rasulullah kan dai juga. Masa umatnya bijaksana menyesuaikan diri dengan akal pengikutnya, sedangkan Rasulullah memberikan sama kepada setiap orang? Itu jelas tidak. Anda tahu misalnya dari beberapa riwayat juga, Uzaifah diberi rahasia tentang nama-nama orang munafik yang tidak diberikan kepada yang lain. Setelah Sayyidina Ali pernah Futuh Mekah, Ali kemudian melalui perang apalah. Setelah peperangan itu, apa itu ada hubungannya dengan Wal-Adiyah atau Berbahang, atau lupa lagi saya. Tapi sesudah perang itu, Ali lapor, kemudian dibawa oleh Rasulullah ke kemahnya. Lama kata Sayyidina Ali di kemah itu, kemah Rasulullah. Setelah itu keluar Sayyidina Ali. Orang melihat dengan rada iri juga, karena Ali agak lama di situ. Nah waktu itu karena Ali keluar dengan mengatakan, baru saja Rasulullah memberikan kepadaku ilmu yang setiap pintu membuka 1000 ilmu lagi, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mau menegaskan ucapan Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi ada yang disampaikan kepada Ali dan tidak disampaikan kepada yang lain.
Dan boleh jadi ada juga disampaikan kepada umat dan tidak disampaikan kepada yang lain. Kan ada juga disampaikan kepada Abu Bakar, tidak disampaikan wallahu a'lam. Jadi Nabi memang menyampaikan sesuatu sesuai dengan kabar akal mereka. Dan itu memang tugas seorang mu'allim, seorang guru. Bukan guru yang bijak sekali lagi, yang ingin menyampaikan segala baratnya kepada orang tanpa memperhitungkannya. Mungkin Anda yang mengikuti pelajaran saya sejak awal, itu tahu tahapan-tahapan yang saya berikan. Ketika Anda melihat orang lain yang segera memberikan apa yang saya berikan setelah lewat tahap-tahap tertentu. Saya memang tidak jujur. Saya tidak sekaligus menyampaikan kepada Anda, itu karena mengikuti sunnah Rasulullah juga, bahwa ada tahap-tahapan yang harus dilewati. Membicarakan beberapa peran para rasul, yaitu yang pertama sebagai mubaligh, kedua sebagai imam, yang ketiga sebagai syahidah, keempat mubasyiran, kelima nadhiran, keenam da'yan, tujuh sirajan munira. Kita akan menyebutkan tugas para rasul dengan menjalankan berbagai peran itu. Apa sebetulnya misi para rasul? Untuk apa mereka dibangkitkan? Kita bisa membagi tugas para rasul itu pada dua bagian besar. Satu, kita sebut tugas maknawi, dan kedua tugas ma'ishi atau ijtima'i. Jadi tugas maknawi al-muntarik al-ma'nawi al-ijtima'i atau al-ma'ishi. Ada dua misi utama para rasul. Misi yang bersifat maknawi, yang bersifat konseptual, makna konsep. Dan kedua, misi sosial. Tugas Nabi yang pertama adalah melakukan pembaharuan konseptual, mengubah cara orang memandang kehidupan, mengubah word and show, pandangan hidup orang, cara berpikir, mengubah mentalitas. Mentalitas didefinisikan di dalam kamus, cara berpikir dan cara merasa orang, keduanya bersifat maknawi. Maniran, denken, and fühlen, cara berpikir dan cara merasa. Nah, misi Rasul yang pertama adalah mengubah cara berpikir dan cara merasa orang. Dan kedua, misi sosial, mengubah sistem sosial, tatanan sosial, aturan-aturan kemasyarakatan. Kita mulai dengan yang pertama, al-muntalik al-ma'nawi. Nah, untuk mengubah manusia secara konseptual, Nabi membawa Alkitab yang dalam beberapa ayat disebut An-Nur. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 25. Sudah kami turunkan rasul-rasul kami dengan membawa keterangan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Nah, misi konseptual inilah yang dijalankan oleh Nabi dalam perannya sebagai murabbi, sebagai muallim, sebagai guru. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah pada misi yang pertama itu? Dalam misi muntarik ma'nawi, pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah yang menjelaskan kepada mereka apa-apa yang mereka perselisihkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik
Doa Ibrahim alaihissalam. Tuhanku bangkitkan di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Nah, itu tilawah, ta'lim, dan tazkiyah. Diulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Ayat yang sama saya diulang di dalam surat Jum'ah, surat 62 ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu qablu lafi dhalalin mubin. Disebutkan 3 cabang dari muntalik maknawi: tilawah, ta'lim, dan tazkiyah. Dan itu bukan hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para Rasul yang lain. Dalam surat 14 ayat 4 dan 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Sudah kami utus Musa dengan tanda-tanda kami, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya, dan berilah mereka peringatan dengan hari-hari Allah. Dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 48. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidak kami utus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, supaya dia menjelaskan kepada mereka. Dalam surat Al-Falaq surat 65 ayat 11. Rasulun yatlu alaikum ayatillah mubayyinat. Rasul yang membacakan atas kamu ayat-ayat Allah yang menjelaskan. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihat minadh dhulumati ila nur. Untuk mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal salih dari kegelapan ke dalam cahaya. Allah menyebutkan mengutus Ibrahim untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah pemimpin orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke dalam cahaya. Karena itu kata Nabi juga disebut siraj, lampu munir, lampu yang menerangi. Al-Quran menganggap orang-orang yang tidak dibimbing oleh para rasul, orang yang berada dalam kegelapan, al-dhulumat. Kadang-kadang Al-Quran melukiskannya sebagai orang-orang yang buta. Kadang-kadang Al-Quran melukiskannya juga sebagai orang-orang yang mati. Sebetulnya mereka buta secara konseptual, mati secara konseptual. Al-Quran membandingkan orang yang dibimbing oleh para rasul dengan orang yang tidak, dengan membandingkan antara orang-orang yang buta dengan yang melihat, yang mati dengan yang hidup, yang berada dalam kegelapan dan yang berada dalam cahaya. Al-Quran mengatakannya. Dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 16. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil zulumatu wan nur. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat, atau adakah sama orang-orang yang berada dalam kegelapan dan cahaya? Surat Al-An'am. Al-An'am itu surat yang ke-6 ayat 50. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah sama yang buta dan yang melihat? Dalam surat Hud, surat 11 ayat 4, Allah berfirman, "Masalul fariqaini kal a'ma wal 'asam wal basir was sami'." Perumpamaan kedua kelompok itu
seperti perumpamaan orang buta dan orang tuli pada satu sisi, pada satu pihak, dengan orang yang melek dan orang yang mendengar pada sisi yang lain. Surat 35 ayat 19. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama yang buta dan yang melihat. Walau dzulumatu walan nur. Tidak sama juga kegelapan dengan cahaya. Walau zillu walal harur. Tidak sama juga tempat yang teduh dengan tempat yang panas. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak sama juga yang hidup dengan yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Allah membuat mendengar siapa yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Tapi engkau tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang di dalam kubur. Ini sebagian ulama menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa berdoa kepada orang yang berada di dalam kubur, mengucapkan salam kepada mereka atau juga tawasul dengan mereka, karena mereka tidak bisa mendengar. Apa dalilnya bahwa mereka tidak bisa mendengar? Ayat itu, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa membuat orang yang di kubur itu mendengar. Padahal siyaqul ayat, konteks ayat ini berkenaan dengan makna maknawi, bukan makna hakiki, makna majazi. Karena di atasnya juga sebelumnya, tidaklah sama yang buta dan yang melihat, kegelapan dan cahaya, naungan dan tempat yang panas, yang hidup dan yang mati. Itu semua menunjukkan kata-kata yang sifatnya kiasan. Al-Quran kadang-kadang menegaskan bahwa itu kata kiasan, karena rupanya sering orang memahami berdasarkan makna zahiri. Dalam ayat ini Allah menegaskan, yang buta itu bukanlah buta mata, tetapi buta hati. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 46. Fa'innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang buta itu, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Dan hati yang ada di dalam dada juga sebetulnya itu kata kiasan juga, bukan hati leper, bukan hati dalam arti hati juga yang jantung, tapi itu hati yang maknawi, hati yang abstrak. Dalam bahasa Arab abstrak juga disebut maknawi.